Dari hasil audiensi yang saya pantau di beberapa bulan yang lalu, itu langkah-langkah percepatan dalam pembangunan Pasar Kroya itu kan hanya ditempuh melalui dua jalur, jalur musyawarah dan jalur hukum. Jalur musyawarah pun ada batasnya. Bahwa kita inginnya adalah menyelesaikan masalah, tapi dengan hasil yang terbaik tidak menimbulkan masalah. Audio Jungle. Ya saudara, hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022 saudara, yang mana sesuai informasi yang disampaikan Kadinas DPKUKM Bapak Umar Said pada beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini akan ada agenda pertemuan antara PT Tata Usaha Daerah Mandiri selaku pengembang Pasar Kroya dengan pemerintah Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan di kantor Sekda ini saudara. Sudah koordinasi dengan Pak Johan Harijo, Iya. di mana beliau siap untuk bertemu dengan Pak Sekda. Intinya belum final, belum proses, kita nanti ada data-data lagi ya. Nah, nanti dalam waktu 1-2 hari kita akan pertemuan lagi dari hasil. Nanti kita sama bagian hukum, bagian kerjasama ya di ini lagi. Ini Pak Johan pilihannya mana? Intinya Pak Johan sudah kooperatif hadir di sini tadi. Intinya TDM punya keinginan lah untuk bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama lah menindaklanjuti sesuai mereka. Ya, menyampaikan rugi lah, intinya rugi. Nah, bagaimana nggak terlalu terpuruk lah ruginya. Mohon bijaksana. Nah, nanti sampaikan sesuai dengan aturan yang ada di dalam pekerjaan yang bersama itu, nggak boleh keluar lah. Itu nanti akan dilanjut lagi. Siap. Nah, itu. Yang penting intinya itu. Yang penting intinya dulu nanti mau nyerahkan apa mau apa kan, baru kita langkah selanjutnya itu mau dibangun apa mau diratakan dulu macam-macam. Itu yang itu nanti. Dah? Artinya intinya itu hari ini sudah ada pertemuan. Bahwa tindak lanjutnya itu akan siap yang kuatir. Ya. Dan pemerintah siap bekerja sama juga. Ya. Artinya, maaf Pak Seda, artinya mungkin kalau dilihat dari konstruksi yang terbakar, apakah mungkin diuji lab dengan beberapa para pakar ahli sehingga masa HGB yang tinggal 10 tahun lagi itu kalau memang memungkinkan itu direnovasi atau bagaimana itu Pak Seda? Nah itu nanti makanya ada pertemuan lagi teknis lagi. Oh. Oke, terima kasih Pak Seda. Namanya semua kan harus pakai proses ya. Iya. Kalau nggak ibaratnya bukan seperti ini sekali jadi. Iya. Karena kita ketentu ada aturan, ada bahwa kita inginnya adalah menyelesaikan masalah, tapi dengan hasil yang terbaik tidak menimbulkan masalah. Yang paling penting itu. Jadi ya memang Pak Umar hari ini sudah ketemu dengan beliau Pak Johan, cuma hasil akhirnya masih perlu dirambut lagi. Yaitu namanya seperti ini kan nggak bisa sekali selesai. Bukan menurut saya masalah kita kadang-kadang ada masalah pergaulan remaja saja nggak cukup 1-2 kali pertemuan ya. Berkali-kali terus harus melibatkan semua unsur juga kan. Harus ada yang bisa menengahi ini seperti ini juga kita ada proses, dan kita juga tidak bisa setiap hari memberi informasi ini saya ke jangan setiap hari ini. Memang saya memaklumi lah kan jangan ingin berita yang terupdate lah ibaratnya, tapi semuanya kan tetap pasti butuh waktu. Kalau ada perkembangan insya Allah ya nanti kan jangan mengikuti bisa. Jadi kayak ini saja kita masih dibahas
dengan bagian hukum bagaimana langkah yang tepat. Sampai kita melangkah nanti malah pemerintah daerah salah juga dalam ini, apalagi nanti bisa salah secara perseorangan individual kan, nanti akan berbalik ini. Kalau proses ya sudah lah, kalau beliaunya juga udah ketemu lebih dari 2 kali dengan Pak Johan. Tapi kan begini loh ya Pak ya, kalau dari hasil audiensi yang saya pantau di beberapa bulan yang lalu, mungkin Pak Muhajir juga hadir selaku kabin di DPK UKM ini, itu langkah-langkah percepatan dalam pembangunan pasar Kroya itu kan hanya ditempuh melalui 2 jalur, jalur musyawarah dan jalur hukum. Jalur musyawarah pun ada batasnya. Nah, batasan inilah ketika bukan mungkin lagi, karena kebakarannya kan terjadi pada 21 Desember mungkin sekitar itulah 2001, sehingga posisinya dari Desember hingga ke saat ini kan sudah mendekati mau 8 bulan. Artinya ketika HGB-nya itu pedagang tinggal 10 tahun lagi, artinya kan pedagang mengalami sebuah kerugian, tidak bisa berjualan di tempat yang terbakar itu. Bagaimana seandainya jika persoalan musyawarah ini terus berlalu-lalu, tidak ada kapan kepastiannya, ya kan? Tentunya kan semakin lama kan akan semakin berkurang HGB yang ditempati oleh para pedagang. 8 bulan tidak berjualan di tempat yang kebakar walaupun ada relokasi gitu loh. Sisi lain bagaimana ini kecepatan ini, karena menurut penjelasan dari bagian hukum itu kecepatan pembangunan pasar Kroya itu hanya bisa ditempuh melalui 2 jalur, jalur musyawarah dan jalur hukum. Musyawarah itu pun ada batasnya lah. Ini gimana ini Pak? Artinya musyawarah ada batasnya ini loh. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita masih pakai musyawarah dengan ibaratnya dengan Pak Johan Sarjo. Itu dari musyawarah kan belum menghasilkan, maksudnya belum menghasilkan kan, kita kan tidak bisa saklek. Oh ini langsung ini, karena kemarin juga kita konsentrasinya seperti yang penjelangan sampaikan, bagaimana pedagang sudah tadinya ya 6 bulan lah ibaratnya, ini kan pasar udah 2 bulan operasional ya, 6 bulan kan suatu langkah sebenarnya kita konsentrasinya tadinya mengatasi bagaimana pedagang bisa jualan dulu kembali gitu ya. Karena ini urusan perut kan. Kita yang utama itu saya yang monggo lah jangan bisa ngecek dari kebakaran Desember sampai kita rapat pertama Januari kalau nggak salah di Kecamatan Kroya, sampai penganggaran nggak semudah itu. Ternyata nggak semudah itu. Tadinya kan pakai dana yang tak terduga Pak ya. Nah ini kan permasalahan yang menurut saya ini cukup besar di Cilacap. Kalau dikatakan nasional ya ini kelas nasional maksudnya. Iya kan, kebakaran puluhan miliar loh. Iya. Dengan ibaratnya kerugian pedagang itu bisa 60 miliar. Artinya strategi yang akan dilakukan kembali loh oleh DPK UKM ini. Kita strateginya sekarang adalah musyawarah. Musyawarah pertama namanya ya. Musyawarah. Tapi kan ini jalan terus proses. Nanti kalau ini ada teguran lagi. Kalau sudah teguran dirasa cukup baru ke ranah hukum nanti. Kalau penjelasan dari bagian hukum bahwa teguran itu sampai 3 kali, betul ya Pak ya? Apa gimana? Kalau ya minimal 3 kali. 3 kali ya. Minimal 3 kali. Kita baru bisa ke ranah hukum itu. Bahwa kita inginnya adalah menyelesaikan masalah, tapi dengan hasil yang terbaik, tidak menimbulkan masalah.